Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul pengasapan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dan makalah yang berjudul pengasapan bisa selesai tepat pada waktunya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah wawasan teman-teman. Namun terlepas dari itu semua, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari makalah kami. Sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran dari teman-teman yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi. Materi pertama yaitu pengertian pengasapan. Pengasapan adalah suatu metode pengawetan terhadap suatu bahan atau produk yang menggunakan garam, panas, dan asap dengan zat kimia yang dihasilkan oleh pembakaran kayu. Asap kayu terdiri dari uap dan padatan yang berupa partikel-partikel yang sangat kecil. Keduanya mempunyai komposisi yang sama tetapi dalam perbandingan yang berbeda. Selain sebagai metode pengawetan, pengasapan juga berguna untuk merubah kualitas dari bahan tersebut. Baik, yang kedua yaitu ada tujuan pengasapan. Tujuan pengasapan antara lain yang pertama untuk membunuh bakteri dan organisme lain. Yang kedua, merusak aktivitas enzim. Yang ketiga, mengurangi kadar air. Yang keempat, membentuk sifat organoleptik. Yang kelima, sebagai tindakan pengawetan. Yang ketiga, ada jenis-jenis pengasapan. Yang pertama, pengasapan panas. Pengasapan panas dengan menggunakan suhu yang cukup tinggi yaitu 80-90 derajat Celcius. Karena suhunya tinggi, waktu pengasapan pun lebih pendek, yaitu 3-8 jam dan bahkan ada yang hanya 2 jam. Melalui suhu yang tinggi, daging ikan menjadi masak dan perlu diolah terlebih dahulu sebelum disantap. Yang kedua, ada pengasapan dingin. Pengasapan dingin atau cold smoking adalah proses pengasapan dengan cara meletakkan ikan yang akan diasapi agak jauh dari sumber asap, yaitu tempat pembakaran kayunya, dengan suhu sekitar 40-50 derajat Celcius dengan lama proses pengasapan beberapa hari sampai 2 pekan. Selanjutnya, ada pengasapan elektrik. Pengasapan elektrik ini yaitu pengasapan dengan dibantu media listrik dengan tegangan tinggi. Ikan pun mengalami tahap pengeringan untuk mempersiapkan permukaan ikan menerima partikel asap. Kemudian tahap pengasapan dan tahap pematangan. Pada ruang pengasapan, dipasang kayu melintang di bagian atas dan dililiti kabel listrik. Ikan digantung dengan kawat pada kayu berkabel listrik tersebut. Yang keempat ada pengasapan cair. Proses pengasapan secara langsung yaitu umum dilakukan oleh perajin ikan asap, yaitu memiliki kelemahan diantaranya produksi asap lebih sulit dikendalikan dan pencemaran asap dapat mengganggu kesehatan pekerja dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diupayakan proses pengasapan yang aman dan bebas pencemaran. Tetapi tujuan proses pengasapan tetap tercapai. Salah satu alternatif ialah pengasapan menggunakan asap cair, yaitu dispersi uap dalam cairan sebagai hasil kondensasi asap dari pirolisis kayu. Asap cair atau liquid smoke merupakan proses kondensat alami bersifat cair dan hasil pembakaran kayu yang mengalami aging dan filtrasi untuk memisahkan senyawa tar dan bahan-bahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pengasapan. Yang pertama itu suhu pengasapan. Suhu awal pengasapan sebaiknya rendah agar penempelan dan pelarutan asap berjalan dengan efektif. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara harus diatur sedemikian rupa agar permukaan bahan yang diasap tidak terlalu cepat mengering dan pengeringan berjalan tidak terlalu lama.
Selanjutnya, jenis kayu. Serutan kayu dan serbuk gergaji dari jenis kayu keras cocok untuk pengasapan dingin. Sedangkan batang atau pohon kayu dari kayu keras cocok untuk pengasapan panas. Selanjutnya, jumlah asap, ketebalan asap, dan kecepatan aliran asap dalam alat pengasap. Ketiga faktor ini akan mempengaruhi hasil produk akhir. Jika jumlah asap yang kontak dengan bahan sedikit, maka cita rasa asap yang dihasilkan pun berkurang. Demikian pula dengan kedua faktor yang lainnya. Selanjutnya, mutu bahan yang diasap. Untuk memperoleh produk asap yang berkualitas baik, maka mutu bahan yang akan diasap harus bermutu baik pula. Selanjutnya, perlakuan sebelum pengasap. Sebelum pengasapan, biasanya bahan pangan mengalami proses penggaraman atau proses curing. Kekurangan dan kelebihan pengasapan. Yang pertama, kelemahan pengasapan tradisional, yaitu 1. Waktu persiapan yang lama. Yang kedua, tidak terkontrol kualitasnya. Yang ketiga, cemaran bau asap. Yang keempat, resiko kebakaran. Yang kelima, waktu optimum dan suhu pengasapan tidak dapat dipertahankan. Yang keenam, menghasilkan senyawa karsinogen seperti fenol, nitrosamin, benzopiren, metode pengasapan. Kelebihan penggunaan asap cair dalam pengasapan. Yang pertama, beberapa aroma dapat dihasilkan dalam produk yang seragam dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Yang kedua, lebih intensif dalam pemberian aroma. Yang ketiga, kontrol hilang aroma lebih mudah. Yang keempat, dapat diaplikasikan pada berbagai jenis bahan pangan. Yang kelima, dapat digunakan oleh konsumen pada level komersial. Yang keenam, lebih hemat dalam pemakaian kayu sebagai sumber asap. Yang ketujuh, polusi lingkungan dapat diperkecil. Yang kedelapan, dapat diaplikasikan ke dalam berbagai kehidupan seperti penyemprotan, pencelupan, atau dicampur langsung ke dalam makanan. Metode pengasapan. Alat yang digunakan untuk pengasapan. Pengembangan model alat pengasapan telah banyak dilakukan, namun bentuknya masih standar, yakni lemari pengasapan atau smoking cabinet biasa. Untuk itu, perlu dikembangkan teknologi pengasapan yang semi-modern yang mudah digunakan. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan alat pengasapan kabinet atau model oven yang dapat diterima masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan membuat dan melakukan uji coba alat pengasapan. Dalam penelitian ini menggunakan ikan tongkol atau Euthynnus affinis dan tempurung kelapa sebagai bahan bakar pengasapan. Teknik pengasapan. Yang pertama, semula pastikan makanan yang akan diasapi sudah bersih dan telah mendapat proses penggaraman sebelumnya, sehingga diharapkan makanan yang diasapi akan lebih tahan lama. Yang kedua, letakkan makanan baik dengan cara digantung, disandarkan, dijemur, dan sebagainya di atas tungku pembakaran. Yang ketiga, sebelum menghidupkan api pembakaran, pastikan bahan bakar yang digunakan menggunakan kayu-kayu yang keras. Yang keempat, bahan bakar dan pastikan api yang digunakan tidak terlalu besar. Yang kelima, biarkan makanan hingga mengalami perubahan warna serta tekstur. Apabila sudah, berarti makanan telah diawetkan dengan proses pengasapan.